Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Hakim dengan nomor PP 22 10 11 52 63 0275. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Identifikasi Gangguan Halitosis menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Pertama, latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi komputer khususnya dalam bidang kecerdasan buatan membuat peluang besar dalam penerapan sistem pakar sebagai alat bantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Permasalahan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut, keterbatasan jumlah dokter gigi, serta kondisi yang membatasi interaksi langsung seperti pada masa pandemi menjadikan sistem pakar sebagai solusi alternatif yang relevan dan dibutuhkan. Halitosis sebagai salah satu gangguan kesehatan gigi dan mulut tidak hanya berdampak terhadap fisiologis, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hidup dan kesehatan mental penderitanya. Oleh karena itu, pengembangan sistem pakar untuk identifikasi gangguan halitosis dengan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor diharapkan mampu memberikan diagnosis awal yang cepat, akurat, dan memudahkan akses mudah oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pencegahan dini, serta penanganan gangguan halitosis secara lebih efektif. Rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem pakar berbasis web yang mampu mengidentifikasi gangguan halitosis berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Sistem ini menggunakan metode forward chaining sebagai teknik penelusuran berbasis fakta serta certainty factor untuk mengukur tingkat keyakinan diagnosis, sehingga diharapkan dapat menghasilkan diagnosis awal yang lebih tepat. Implementasi sistem menggunakan metode dengan bahasa pemrograman PHP bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang mudah diakses dan dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi dan diagnosis awal terkait gangguan halitosis secara mandiri. Hipotesis sistem pakar yang dirancang mampu membantu mengidentifikasi gangguan halitosis berdasarkan gejala yang dilaporkan pengguna. Penerapan metode forward chaining dan certainty factor diharapkan meningkatkan ketepatan dan keakuratan proses diagnosis melalui penelusuran gejala dan pengukuran tingkat keyakinan. Selain itu, implementasi kedua metode tersebut dalam sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP diharapkan dapat memberikan diagnosis awal gangguan halitosis secara praktis, mudah diakses, dan bermanfaat bagi pengguna. Batasan masalah penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem pakar berbasis web dan hanya mengidentifikasi gangguan halitosis akibat faktor oral berdasarkan gejala yang diinput secara manual oleh pengguna. Sistem ini menggunakan metode forward chaining dan certainty factor sebagai teknik inferensi untuk menghasilkan diagnosis awal dengan tingkat keyakinan tertentu. Aplikasi dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL serta berfungsi sebagai alat bantu konsultasi awal yang memberikan informasi dan saran tanpa menggantikan peran dokter gigi atau tenaga medis profesional. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu mengidentifikasi gangguan halitosis secara otomatis berdasarkan gejala yang diinput oleh pengguna. Dengan metode forward chaining dan certainty factor diharapkan dapat menghasilkan diagnosis awal beserta saran penanganan yang sesuai dengan pengetahuan pakar. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Ini diharapkan
menjadi sarana yang mudah diakses oleh masyarakat dalam membantu proses identifikasi dini gangguan halitosis tanpa harus melakukan konsultasi langsung dengan dokter gigi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik dari sisi akademik maupun praktis. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan penerapan metode forward-chaining dan strategi faktor dalam pengembangan sistem pakar di bidang kesehatan. Bagi masyarakat, sistem yang dikembangkan dapat membantu proses identifikasi dini gangguan halitosis secara tepat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, penelitian diharapkan juga dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan sistem pakar yang lebih kompleks dan inovatif di bidang kesehatan. Bab 2, apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah secara umum sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan atau kecerdasan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Otak dari sistem pakar tersebut yaitu inferensi engine, mesin inferensi, juga dikenal sebagai penerjemah aturan atau rule interpreter. Komponen ini komponen ini merupakan suatu program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan reasoning dan memformulasikan kesimpulan. Halitosis Halitosis atau bau mulut adalah kondisi medis yang ditandai dengan keluarnya bau tidak sedap dari rongga mulut dan telah menjadi salah satu keluhan yang dijumpai di klinik kesehatan gigi, kedokteran gigi. Meskipun tidak membahayakan secara langsung, halitosis memiliki dampak psiki, psikosi, psikososial yang cukup besar, seperti menurunnya kepercayaan diri, isolasi sosial, dan bahkan gangguan kecemasan. Selanjutnya, metode forward chaining. Metode forward chaining adalah adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta tersebut dengan bagian if dari rule if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Apabila rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru bagian dari then ditambahkan ke dalam database. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Metode certainty factor. Metode certainty factor bekerja dengan cara menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Metode certainty factor melakukan penilaian layaknya seorang pakar dalam mendapatkan nilai kepercayaan. Proses perhitungan metode certainty factor dilakukan dengan cara menghitung nilai perkalian antara CF user dan nilai CF pakar, maka akan dihasilkan CF kombinasi. Nilai dari CF kombinasi tersebut yang akan menjadi keputusan akhir dari metode certainty factor. Keterkaitan antara metode forward chaining dan certainty factor dalam sistem pakar. Keterkaitan metode certainty factor dan forward chaining dalam sistem pakar identifikasi gejala awal halitosis terletak pada fungsi yang saling melengkapi. Forward chaining digunakan untuk menelusuri gejala yang diinput pengguna hingga menghasilkan diagnosis berdasarkan aturan yang ada. Sedangkan certainty factor digunakan untuk menentukan tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis tersebut. Kedua metode ini memungkinkan sistem pakar memberikan diagnosis halitosis secara logis sekaligus dinilai kepastian, sehingga
Hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendekati penilaian pakar. Bab 3. Kerangka penelitian. Mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah tahapan awal dalam suatu penelitian atau pengembangan sistem untuk memahami, menemukan, dan merumuskan persoalan utama yang perlu diselesaikan. Kedua, menganalisis masalah. Analisis ini dilakukan permasalahan agar akar permasalahan benar-benar dipahami sehingga solusi yang dirancang nanti dapat dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tiga, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian disusun secara jelas dan terarah sehingga menjadi pedoman dalam proses penelitian dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan hasil yang diharapkan. Penelitian. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian, peneliti merancang alur kerja yang sistematis melalui pengumpulan data, analisis, sehingga evaluasi hasil. Penyusunan ini dilakukan agar setiap langkah yang ditempuh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sehingga proses penelitian dapat berjalan terarah dan efisien dan menghasilkan output yang valid. Tahapan penelitian yang pertama adalah setelah tahapan penelitian disusun, proses dilanjutkan dengan penelitian pendahuluan. Tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi awal seperti melalui studi pustaka, observasi, atau wawancara untuk memperoleh gambaran umum terkait permasalahan. Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tahapan penelitian yang dirancang dapat diterapkan dengan tepat serta membantu memperkuat dasar teori dan arah penelitian selanjutnya. Setelah penelitian pendahuluan menggambarkan gambaran awal dan teori dasar yang kuat, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi yang relevan melalui metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau studi dokumentasi data yang diperoleh berfungsi sebagai bahan utama untuk analisis sehingga hasil penelitian nanti dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Analisis data dapat dilakukan setelah seluruh data terkumpul dengan tujuan mengolah dan menelaah informasi agar tujuan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data gejala berisi